Arab Saudi baru-baru ini berusaha mengubah situs warisan peradaban kuno yang terletak tidak jauh dari kawasan Al-Ula menjadi tujuan wisata global. Sebuah upaya untuk membuka diri terhadap dunia dan mendiversifikasi ekonomi kerajaan dari ketergantungan minyak. Dilansir dari The Islamic Information, Rabu, 16 November 2022. Tempat misterius kuno yang juga disebut Hegra atau Al-Hijar dipenuhi dengan gunung-gunung besar dan ukiran konstruksi yang luar biasa indah yang tidak tersentuh selama berabad-abad. Sekarang UNESCO mengakuinya sebagai salah satu warisan tertuanya. Menurut para arkeolog, konstruksi di gunung seperti yang terlihat di tempat itu bukanlah pekerjaan orang biasa karena untuk saat ini saja perlu menggunakan mesin yang kuat untuk melakukannya. Al-Ula juga dikenal sebagai Madain Saleh. Madain Saleh secara bahasa bermakna kota dari Nabi Soleh alaihi salam, terletak di bagian utara Hijaz, sekitar 25 km dari kota Al-Ula. Jarak antara Madain Saleh dengan kota Madinah sekitar 450 km, sedangkan dari Mekah sekitar 900 km. Lokasi Madain Saleh sangat strategis karena menjadi rute penting dalam perdagangan kuno, menghubungkan selatan semenanjung Arab ke utara menuju Mesopotamia, Suriah, dan Mesir. Sebelum dikenal sebagai Madain Saleh, kota kuno ini awalnya bernama Al-Hijar atau Hegra dalam bahasa Yunani. Al-Hijar bermakna tempat berbatu. Hal itu merujuk pada lokasinya yang berada di wilayah perbukitan berbatu. Julukan tersebut berlangsung dari abad ke-14 hingga tahun 1336 Masehi. Kota Madain Saleh dahulu dihuni oleh bangsa Tsamud dan Nabatea yang hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga Musa alaihi salam. Dalam kitab suci Al-Quran, bangsa Tsamud merupakan bangsa yang sangat unggul pada masanya. Bangsa Tsamud memahat batu untuk dijadikan tempat tinggal dan sangat ahli dalam berdagang dengan bangsa-bangsa lain. Total ditemukan 132 pahatan di gunung-gunung batu peninggalan bangsa Tsamud yang digunakan untuk berbagai fungsi seperti rumah, tempat pemujaan, serta makam. Bentuk arsitektur pahatan memiliki arsitektur mirip peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Konon daerah ini dulunya sangat subur dan hijau, yang memiliki padi-padian dan hasil panen yang cukup setiap tahunnya. Namun kekayaan alam yang melimpah ini membuat orang kaya di kalangan kaum Tsamud menjadi sombong dan kejam, serta suka menyiksa dan membunuh orang miskin. Nabi Soleh alaihi salam kemudian diutus untuk membimbing mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Quran yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Soleh, dan ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Namun, alih-alih menerima Soleh, mereka menantang Saleh untuk melakukan mukjizat untuk membuktikan kenabiannya. Mereka menantangnya untuk mengeluarkan seekor unta dari bebatuan di dekatnya. Saleh berdoa, dan keajaiban terjadi dengan izin Allah. Seekor unta betina muncul di antara mereka dan melahirkan seekor anak sapi. Nabi Soleh kemudian memerintahkan orang-orang Tsamud untuk menghormatinya. Beberapa dari mereka percaya pada kenabian Saleh, sementara yang lain tetap menolaknya meskipun dua dari mereka membunuh unta yang tidak bersalah. Sebagai hukuman untuk ini, Allah mengirimkan gempa bumi di tengah malam yang membuat mereka semua mati dan tidak ada yang bangun lagi. Dalam surat Al-A'raf ayat 78 Allah berfirman yang artinya, karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 78. Setelah bencana itu, yang tersisa hanyalah bangunan besar, monumen yang mereka pahat dari gunung dan bebatuan, seperti yang masih bisa kita lihat saat ini. Nabi Muhammad SAW menghindari Al-Ula.
ketika Nabi Muhammad SAW melewati tempat ini saat pergi untuk pertempuran Tabuk, dia secara khusus menunjuk tempat ini atau Al-Ula atau Madain Saleh kepada para sahabatnya sebagai seorang ibrat. Dia memerintahkan mereka untuk minum air hanya dari satu sumur yang digunakan oleh unta Hazrat Soleh alaihi salam, dan melarang mereka makan dan minum apapun dari daerah itu dan melewatinya dengan agak cepat. Gempa besar yang terjadi ribuan tahun lalu juga telah menipiskan lapisan pelindung bawah tanah bumi. Saat ini, para ilmuwan telah menemukan lubang besar di lapisan ozon atmosfer tepat di atas area yang hancur ini. Hal ini menempatkan wilayah tersebut pada resiko kerusakan akibat gempa bumi, kerusakan akibat sinar UV, berbagai penyakit kulit, kanker, dan badai alam. Para peneliti setuju bahwa tidak aman bagi manusia untuk tinggal lama di sana. Hal ini sesuai dengan larangan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW tentang tempat ini. Tempat yang merupakan tanda ibrat ini tidak boleh digunakan sebagai tempat kesenangan dan hiburan. Madain Saleh telah menjadi rumah bagi orang-orang yang dihancurkan oleh azab dan murka Allah. Tempat ini seharusnya mengingatkan kita akan pencipta kita, keagungannya, dan kuasanya. Namun sebaliknya, tempat ini mulai dirayakan dan dinikmati sebagai seni arsitektur. Tentunya, ini bertentangan dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab itu, kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, jangan memasuki daerah mereka. Jangan sampai azab yang menimpa mereka menimpa kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 433. Hadis ini menjadi landasan para ulama tentang larangan berkunjung ke tempat umat-umat masa silam yang diazab oleh Allah karena kedurhakaannya, hanya karena ingin tahu atau piknik atau sebatas mengambil gambar. Karena Nabi SAW memberi peringatan, jangan sampai azab yang menimpa mereka menimpa kalian. Wallahu a'lam bishawab.